Ini semua zat-zat yang membuat kita merusak pelan-pelan. Tetapi kita nggak rasa karena apa? Ya semuanya adanya itu. Mereka membuat suatu lembaga di bawahnya untuk mengatur regulasi dunia. Nah ini sistemnya mereka. Dia ingin membangun New World Order, kerajaan iblis di bumi. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian semua. Diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang melimpah, dan tentunya dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang tatanan dunia baru, ataupun yang kita kenal dengan New World Order, istilah New World Order, yang dimana materi firman Tuhan ini akan dibawakan oleh seseorang yang sangat berpengaruh tentunya di dalam pemerintahan, hamba Tuhan yang sangat berpengaruh di dalam pemerintah, yaitu adalah Komjen Dharma Pongrekun. Dan ini adalah bagian kelima, episode kelima ya. Jadi ini videonya panjang banget ya. Materi yang dibawakan oleh Komjen Dharma Pongrekun ini sangat panjang, dan saya bagi di beberapa video materinya ya. Ada part 1, part kedua, part ketiga, part 4, dan ini adalah part kelima. Nah sahabat terang kemuliaan, sebelum lanjut ke videonya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas dukungannya terhadap channel Terang Kemuliaan selama ini. Dan terus dukung channel Terang Kemuliaan tentunya dengan mensupport ya. Dengan support caranya seperti apa, dengan membagikan video-video dari channel Terang Kemuliaan tentunya kepada teman-teman kalian, kepada sanak saudara kalian, kepada orang-orang yang kalian kenal. Kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi bermanfaat, bisa menjadi berkat tentunya untuk orang banyak. Dan untuk kalian yang baru datang di channel Terang Kemuliaan, selamat datang. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kalian semua. Dukung channel ini dengan subscribe ya, subscribe channelnya dan bagikan videonya. Sahabat Terang Kemuliaan, sebelum kita lanjut kepada video materi tentang tatanan dunia baru atau New World Order yang dibawakan oleh Komjen Dharma Pongrekun, di sini saya seperti biasa ingin membagikan ayat-ayat Alkitab yang tentunya bisa menguatkan kita dan tentunya berkaitan dengan video yang kita putar nanti ya. Di sini kita ambil dari Yakobus 5 ayat 7 ya. Kitab Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur, dan hujan, musim semi. Ayat ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Diulangi ayat ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sungguh dekat. Jadi untuk kita semua di sini kita dituntut untuk bersabar menunggu kedatangan Tuhan tentunya yang kedua kalinya. Dan tidak hanya menunggu, tidak hanya bersabar, tetapi kita juga harus menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, yaitu memuliakan namanya. Karena kita semua hidup untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Tentunya dengan melayani sesama. Melayani sesama itu kita dapat lakukan dalam segala bidang. Apapun yang kita kerjakan, pekerjaan kita tidak harus menjadi pendeta ya. Melewat pekerjaan-pekerjaan keseharian kita bisa melayani orang lain. Dan juga kita bisa memberikan firman kepada tentunya orang-orang yang belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Nah sahabat Terang Kemuliaan, mari kita saksikan saja langsung materi firman yang akan dibawakan oleh Komjen Dharma Pongrekun tentang New World Order atau tatanan dunia baru. Selamat menyaksikan. Nah ini, sebenarnya Tuhan mengendalikan kita seperti ini. Tubuh kita itu kayak radio, kayak anak main mobil-mobilan. Cuman kitanya yang pengennya lihat sesuatu yang menarik. Kita keluar dari frekuensinya Tuhan. Selama kita berjalan di dalam frekuensinya Tuhan, semua dalam proteksi Dia. Amin. Ketika kita serahkan kekhawatiran kita, Dia yang ambil alih. Ketika kita bilang I can do it, dan Tuhan bilang I cannot do it. Cuman gitu aja kok. Ini saya coba enggak, maksudnya goyang-goyangnya ya. Nah seperti ini Tuhan mengendalikan. Jadi kita ini kayak radio. Radio itu mendengarkan siaran dari di Surabaya yang terkenal apa?
Dengar? Suara Surabaya. Tapi kalau Bapak jauh sedikit, lewat dari batas maksimalnya, bisa mendengarkan suara Surabaya lagi nggak? Nggak bisa. Tetapi Bapak nangkep suara yang lain kan? Frekuensi yang lain. Nah, seperti itulah cara iblis tarik-tarikan. Apa yang mau dia iniin? Jiwa kita. Dan itulah yang sekarang sedang dimainkan, jiwa kita. Jiwa itu ada apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi kalau pikiran kita kacau, itu sebenarnya apa? Kita sedang perang dengan alam roh. Terjadi peperangan alam roh. Perasaan kita sakit hati, kita sedang ada di dalam peperangan roh. Pokoknya segala sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, itu adalah peperangan roh. Dari mana asalnya dan sebagainya, itu peperangan roh. Bukan peperangan yang kayak karateka, enggak itu. Dan orang yang pakai fisik pasti kalah dengan alam roh. Malah mental-mental tuh. Saya suka lihat tuh hamba Tuhan. Itu. Mulai cerminkan, ekspresikan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Caranya apa? Senyum. Senyum. Senyum pasti diiringi dengan ini, Bu. Ini gambar Allah, Bu. Itu gambar Allah. Enggak, ini supaya punya pemahaman yang benar. Berikutnya. Nah, ini gangguan. Jadi, kenapa saya kurang suka dengan online, apa segala macam? Karena kita dipantau oleh mereka yang punya teknologi. Dan dia juga pakai kuasa. Karena di dalam teknologi ini juga ada roh. Itu. Dia pantau kita. Dan dia nggak mau ketika kabar Injil disampaikan, maka dia nggak suka. Dia akan berusaha untuk tidak. Dan dia selalu berusaha. Dia selalu bagi singa yang mengaum-ngaum berjalan berkeliling. Dia akan memakan yang lengah. Ini frekuensi di dalam diri kita yang di sekitar kita yang kita tidak sadari, yang sudah membuat kita gampang. Makanya saya bilang hidup kita ini diatur oleh frekuensinya Tuhan. Jadi pertahankan. Ketika kita mempertahankan gambar Allah, frekuensinya adalah harus frekuensi kekuatan optimal, kekuatan maksimal. Nggak bisa kita kasih low, kalau mungkin low bed lagi, makanya handphone kan kalau low bed, cas lagi, karena kita takut kan. Sebenarnya handphone ini sebenarnya menjadi analog terhadap bagaimana kita hidup. Handphone itu hidup tanpa makan nasi, bukan? Ada handphone makan nasi baru hidup. Seperti itulah kita hidup. Cuman dia pakai kabel, kita nggak pakai kabel. Ini saya kemana-mana ini Tuhan yang kendalikan. Tapi nggak pakai kabel, pakai apa? Pakai frekuensi. Begitu cara bekerjanya roh. Ya, darah ibu bapak naik turun. Itu karena apa? Ada power. Lewat apa? Yang dimasukkan lewat sel, ditiupkan lewat sel. Makanya bapak punya sel bisa menjadi anak. Anak itu bukan kerjanya ibu, bukan kerjanya bapak. Kerjanya Tuhan. Bapak mah cuman senang-senangnya saja. Dulu ketawa. Loh, betul, makan. Terus lagi apa? Lagi apa itu kalau resek itu kalau perempuan hamil itu? Ngidam. Lagi ngidam, mau makan begini. Tapi dia ngerasa berjasa terhadap anak ini. Enggak. Jangan pernah merasa berjasa dengan anak-anakmu. Itu punya Tuhan. Jangan pernah ngatur anakmu di luar rencananya Tuhan. Sekarang orang-orang tua pikir dia itu enggak. Bapak ibu cuma menjadi alat untuk melahirkan. Sama dengan Maria. Dia hanya menjadi alat. Dia tidak pernah mengaku saya menjadi ibu Yesus. Enggak pernah. Jadi jangan khawatir dengan anak-anak bapak ibu yang sekarang menjadi sulit sekolah. Tuhan sudah pelihara, Tuhan tahu apa yang harus lakukan. Dan anak-anak ibu, kalau dia bapak ibu bina sebagai menjadi anak-anak terang, dia akan bangkit untuk mengalahkan kegelapan. Amin. Pasti. Jangan khawatir, jangan gentar, jangan gelisah. Tetap punya iman yang tenang. Berikutnya.
Ini saya ambil semua, ada dasarnya. Silakan dibuka. Karena kalau nggak begini, nggak ngerti bahwa frekuensi hidup kita itu karena frekuensi. Siapakah kita semua yang hidup dari Allah? Ini yang tadi saya sampaikan. Ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi kalau kita tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan, maka kita tidak segambar lagi dengan Tuhan. Itu. Dalam kemuliaannya yang semakin besar. Berikutnya. Sejak kapan gambar Allah dirusak? Ini Kejadian 3 ayat 15. Sejak Tuhan melakukan permusuhan antara ular dengan keturunannya Hawa dan seterusnya. Saya mau mempercepat biar banyak itu. Disuruh kita apa? Meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tetapi apa yang terjadi? Dunia ini justru memproses kita ditundukkan oleh dia. Sistem dunia. Karena sistem dia punya dia ternyata. Ini yang saya tampilkan ini adalah apa? Bahwa kita di dunia diajar untuk pakai footnote. Jadi alam pikiran kita semua berdasarkan referensi yang ada di buku yang membuat manusia. Beda dengan firman Tuhan. Coba lihat firman Tuhan, ada footnote-nya nggak? Nggak ada. Jadi footnote satu-satunya yang boleh kita pakai hanya satu, Alkitab. Alkitab, bukan buku-buku dunia. Jangan pernah percaya dengan buku dunia karena mereka punya motivasi. Itu yang saya bilang, motivasi, udang di balik batu. Bapak Ibu nggak tahu. Hanya satu yang bisa kita percaya. Jadi kalau ada orang bilang, kamu nggak percaya itu, maaf, itu bukan kepercayaan saya. Kepercayaan saya kepada Yesus. Amin. Tidak ada yang lain yang boleh kita percaya di dunia ini kecuali Yesus Kristus. Karena apa? Yang lain tidak tulus, hanya yang tulus dan sudah pasti terbukti hanya Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain. Tuhan, firman Tuhan adalah ilham dari Tuhan. Theanustos bahasa Yunaninya. Ini semua. Jadi kalau buku pakai footnote. Dan kita, Bapak Ibu sekolah dapat gelar selama ini pakai footnote nggak? Footnote, foot kaki kan? Sementara tadi apa? Kita harus menguasai, kita taruh iblis di bawah kaki kita. Yesus sendiri sudah menunjukkan bahwa musuhnya ada di bawah tumpuan kaki. Kenapa kita bisa dikalahkan? Aku akan membawa musuh-musuhmu di bawah kakimu. Kita juga sekarang duduk di sebelah kanan Allah bersama-sama dengan Yesus. Di situ posisi kita. Firman-Nya ada. Jadi apa? Musuh-musuh kita sudah itulah makanya firman mengatakan kita pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jangan kita berdoa seolah-olah kita sedang merebut kemenangan. Jangan. Tetapi kita sudah harus berdoa berdiri di atas dasar kemenangan. Amin. Kita pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Imani itu rest. Kita berdiri di atas pemenang. Jangan bilang Tuhan tolong, enggak ada. Tuhan tolong, loh Tuhan mah tolong terus. Elunya yang kemana? Oh berarti lu ngilang kemarin. Kalau orang dekat nggak akan bilang tolong, kan nempel, betul? Jadi kalau orang bilang tolong, lu kabur kemana kemarin lu? Dan orang hilang yang selalu minta tolong. Entah keluarganya minta tolong cariin ke polisi, atau dianya mencari pertolongan karena nggak bisa makan. Jadi seperti itu. Lanjut. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi firman Tuhan atau materi firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Komjen Dharma Pongrekun tentang tatanan dunia baru di episode yang kelima ini. Kita akan ketemu lagi di episode yang ke-6, di bagian yang ke-6. Karena videonya sangat panjang sekali, materinya sangat panjang sekali, jadi saya bagi di beberapa video. Jadi kita ketemu lagi nanti di bagian ke-6. So, sampai di sini perjumpaan kita kali ini, di video kali ini, materi firman Tuhan kiranya ini bisa menjadi berkat, menjadi
informasi juga untuk kita semua, menambah ilmu pengetahuan kita tentang apa yang terjadi di sekitar kita, khususnya tentang tatanan dunia baru, dan membuat kita bersiap-siap, membuat kita lebih mawas diri, membuat kita lebih berusaha lebih baik lagi menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, tentunya menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, dengan tentunya usaha kita menjalankan apa yang Tuhan perintahkan sebaik-baiknya, melaksanakan firman-Nya dan berjalan sesuai dengan firman dan perintahnya tentunya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua sahabat Terang Kemuliaan yang sudah menonton video-video dari channel Terang Kemuliaan, yang sudah share videonya, yang sudah subscribe. Kiranya bisa sama-sama menjadi berkat ya. Untuk kalian semua yang telah membantu pelayanan dari channel Terang Kemuliaan, kiranya Tuhan memberkati kalian semua berlimpah-limpah. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan juga rezeki yang melimpah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.